Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah qad jaa'a syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu 'alaikum siyaman yuftahu fihi abwaabul jannah wa yughliqu abwaabal jahim wa tughaddu fihi syayatin fihi lailatul khair fi syahrin man hurima khairuha faqad gharib. Allahu azim wa sallallahu alaihi karim wa nahnu ala dzalika syahidin walhamdulillahi alamin. Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, jamaah itikaf, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah Ramadan insyaallah, dan mudah-mudahan aktivitas kita saat ini menjadi wasilah Allah berkahi kita dengan keutamaan malam Lailatul Qadar yang sudah ikhtiar kita dapatkan insyaallah. Karena waktunya pukul 3.42, kita singkat saja. Temanya kalau salah tentang pemuda muslim yang mendiri. Nah, saya coba menangkap poin ini untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa kita mendapatkan satu fenomena yang cukup penting untuk kita berikan perhatian. Soal apa? Soal bagaimana hari ini kita menyaksikan bahwa kita seperti pesimis gitu ya dengan kondisi masyarakat khususnya di anak muda kita. Kira-kira begitu. Makanya saya pernah tinggal di berhadapan pada saya dengan salah satu dari almarhum Habibie. Jadi kami banyak dapat cerita tentang Habibie. Nah, salah satu statement yang sering kita pakai adalah kalau kata Habibie itu jangan bicara masalah-masalah terus gitu. Kalau bicara masalahnya, faktanya apa, solusinya apa. Kira-kira aku singkat ini saya menyampaikan soal 3 soal tadi. Nah, Bapak Ibu, singkat saja, kalau kita boleh jujur ya, kita tahu kan kita mau baca data-data yang diberikan kepada kita. Saya baca sedikit. 1 dari 4 anak muda kita hari ini itu memiliki masalah mental. Itu data dikeluarkan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ya, dikeluarkan saat rilis di University Gadjah Mada Yogyakarta dari bidang kesehatan masyarakat. Jadi 1 dari 4 remaja kita hari ini itu mengalami masalah mental, ya kan, seperti itu. 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental. Ada berbeda tuh. Ada masalah mental, ada gangguan mental. Jadi jangan dianggap 1 dari 4 remaja kita itu seakan-akan gangguan kan? Ya, masalah mental lah, maksudnya apa? Nah, ini ya, dijelaskan di sini. Misal sulit konsentrasi saat belajar, tertutup
struktur pribadinya, emosi yang tidak stabil, kalau dicolek dikit marah. Kemudian kalau ditanya nggak mau jawab, gitu ya. Kalau belajar nggak bisa sebentar, nggak bisa lama. Baru buka buku, ya, baru baca judul tutup, ya, lanjut main game, misalnya gitu. Mudah merasa lelah, ya, disuruh sholat susah misalnya, tidurnya banyak. Padahal dianjurkan sama Nabi itu sedikit tidur, ya. Anak-anak kita sedikit tidur, ya. Motivasi belajar rendah. Kalau tanya ceritanya apa? Bingung. Kalau sekolahnya kemana? Bingung. Nah, ini salah satu tanda bahwa anak-anak muda Indonesia hari ini mengalami masalah mental. Ini dikeluarkan, disampaikan oleh tadi Indonesian National Adolescent Mental Quality Survey dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan, nah ini ya cukup menyenangkan juga. Kalau saya pernah diskusi dengan beberapa orang kawan bahwa angka apa istilahnya dispensasi nikah itu tinggi di Bintan. Apa itu dispensasi nikah? Itu adalah surat permohonan izin untuk menikah saat usianya belum masuki usia yang diperbolehkan nikah undang-undang. Kalau angka itu tinggi, apa artinya? Artinya adalah bahwa banyak remaja-remaja dan pemuda-pemuda kita hari ini dipaksa menikah karena satu kondisi, meskipun sebetulnya dia belum pantas untuk menikah, karena gitu, ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul, ya. Kalau kita jawabkan banyak. Nah, itu masalah yang menurut saya adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga bagaimana masjid-masjid hari ini dapat berkontribusi untuk menekan proses. Makanya kita perlu menggabungkan, kita perlu memperbanyak lagi apa namanya, sosial, ya, agenda-agenda yang akhirnya membawa mengarahkan remaja muslim kita, pemuda muslim kita untuk semakin mendekat ke arah yang positif, bukan malah dibiarkan yang mendekat ke arahnya. Itu satu. Tetapi lagi-lagi perang ini adalah utamanya amanah pada orang tua mereka masing-masing. Nah, ini juga penting. Bagaimana orang tua ini juga dapat concern dengan hal seperti itu sehingga dapat mengantisipasi masalah-masalah yang kita sudah sebutkan. Jadi ini adalah hal yang menurut saya perlu dibahas bukan hanya kepada orang tuanya saja, tetapi juga kepada anak-anaknya. Ya, gimana mekanismenya kita atur? Gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini penting juga untuk dibahas? Karena ini seperti kita menjauh dari nilai-nilai dan histori dan sejarah yang kalau kita jujur kita akan membaca itu di sejarah peradaban Islam. Banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya menjawab permasalahan ini itu sudah kita bisa akses dalam sejarah peradaban Islam kita. Misal, kalau kita melihat hari ini banyak kondisi pemuda kita yang seperti itu, ya, kita bertanya, loh kenapa begitu? Padahal dulu, ya, misal, zaman Rasulullah SAW itu, kalau kita kenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada 10 itu. Dari 10 ini, ya, setengahnya itu anak muda. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi itu Abu Ubaidah bin Jarrah, meskipun usianya dekat-dekat usia Umar gitu ya, tetapi masih bisa dibesarkan karena dari pemuda. Kalau kita ambil angka 30 tahun sebagai bekas pemuda, jadi setengah-setengah gitu. Atau kita bisa melihat misalnya kisah tentang penaklukan Baitul Maqdis Palestina yang hari ini kita lihat bahwa Palestina hari ini sedang dijajah, ya. Di sana ada Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu. Ada sebuah fakta sejarah bahwa Al-Aqsa itu pernah dibebaskan oleh seorang
Kita juga melihat sejarah bahwa ada seorang khalifah yang 2 tahun kepemimpinannya itu tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat karena semuanya menjadi muzaki, semuanya berkecukupan. Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini juga sama. Meskipun tidak jadi khalifah usia tidak lebih muda, tapi proses pembentukan pribadinya itu menunjukkan bahwa kita bisa mempelajari bagaimana anak Umar bin Abdul Aziz ketika muda dibentuk. Nah, gitu. Sama juga kalau kita baca sejarah misalnya pembebasan Andalusia Spanyol hari ini, ya, tepatnya Barcelona sama Real Madrid itu dulu pernah dibebas oleh kaum muslimin oleh seorang panglima bernama Tariq bin Ziyad. Sama juga Tariq bin Ziyad adalah seorang yang masa mudanya itu mendapatkan pendidikan sebagaimana pendidikan yang dilakukan pada masa-masa sahabat dan para tabiin. Gitu. Atau kalau kita ambil lagi sedikit, ada satu peristiwa besar yang mengguncang dunia saat itu adalah bagaimana kekuasaan Bizantium Romawi itu, ya, ini adalah sebuah kekaisaran yang 1000 tahun tidak pernah tersentuh oleh musuh. Itu ditaklukkan oleh seorang anak muda bernama Muhammad Ali. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau kita bisa melihat profil itu, kita sudah perlu khawatir tentang gimana cara didik anak muda kita. Belajarnya cara bagaimana dulu 5 sahabat yang musuhnya itu dididik oleh Rasulullah. Belajar bagaimana caranya Umar bin Abdul Aziz misalnya, Salah bin Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih, ya, kemudian Tariq bin Ziyad dididik oleh orang tuanya, oleh lingkungannya sehingga dia bisa jadi pemuda yang berdunia. Makanya ulama itu mengajukan apa itu? Ceritakanlah kepada anak-anak kita itu kisah-kisah heroik, kisah-kisah kepahlawanan orang-orang terdahulu, kisah para sahabat, kisahnya bagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, para tabiin, ya, para sahabat soleh ceritakan, ya, supaya anak muda kita punya role model, punya contoh, punya teladanan. Dia mau jadi pemuda kayak gimana, gitu. Sekarang di Eropa, di Barat itu, ya, kan kita kenal banyak apa istilahnya, pahlawan-pahlawan ini ya, superhero. Ada Spider-Man, ada Batman, ada Superman, ya, Marvel sebagainya. Kenapa dia buat itu? Karena mereka punya role model. Nggak punya role model, kira-kira orang yang heroik itu seperti apa? Dibuatlah superhero versi mereka. Sementara kita kaum muslimin, ya, kita sudah disuguhkan berbagai macam histori yang menunjukkan bagaimana profil muslim yang luar biasa, ya, yang bisa mengguncang dunia, yang bisa membebaskan kezaliman kepada kebesaran Islam, yang bisa membebaskan penghambat terhadap raja-raja kepada penghambat kepada Allah SWT. Itu sudah kita bisa ceritakan pada anak-anak kita. Nah, ini satu hal yang menurut saya perlu kita biasakan nanti ke depan. Nah, singkat saja Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada dalam sebuah kitab judulnya itu Risalah Tahqiq dari seorang ulama, ditunjukkan bagaimana cara kita membina generasi muslim itu seperti apa. Sebutkan ini adalah karakteristik pribadi muslim yang ideal. Nah, saya bagi jadi tiga. Satu, karena pembentukan bukan saya buat, maksudnya dari kitab ulama ini saya coba klasterisasi, saya coba klasterin, ya. Pertama adalah fase pembentukan keimanan, kedua adalah pembentukan karakter, ketiga adalah output dari pembentukan itu, ya. Pertama adalah pembentuk keimanannya. Makanya ada 3 hal yang kata ulama itu disebutkan bahwa ini jadi penting untuk dibentuk dari pribadi anak muda hari ini. Pertama adalah pembentukan akidahnya, jadi akidah yang salul akidah yang murni, ya, akidah yang benar.
kalau ada anak muda kita misalnya lebih senang untuk pergi ke kedai-kedai kopi misalnya, pergi ke masjid, dia sedang berkumpul dengan orang-orang di pinggir jalan, kawan-kawan, dibanding dia harus sholat berjamaah di masjid misalnya. Ini kita patut curigai, jangan-jangan ada akidah yang mulai bermasalah dengan anak. Itu alarm sebetulnya. Kalau ada anak-anak kita misalnya takut keluar malam karena misalnya takut disenggol setan misalnya, ya, itu juga sama, berarti ada akidah yang bisa jadi perlu kita perbaiki dari anak kita. Yang kedua adalah kata Allah katakan, bentuklah ia menjadi pribadi memiliki ibadah yang benar, ibadah yang lurus. Ya, dia sholat seperti sebagaimana sholat yang diperintahkan. Gitu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, amantu billah sumastaqim, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah, jujurlah terhadap keimananmu. Apa maknanya? Maknanya adalah seharusnya, ya, pribadi anak kita itu dibentuk dengan pendidikan keimanan di masa-masa awal kehidupannya. Kalau kita sering kenal di golden age itu, ya, usia belajar mereka itu dibentukkan karena keimanan mereka. Itulah yang menjawab kenapa Umar bin Abdul Aziz, ya, itu pernah dibotaki di gunung rambutnya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini terlambat sholat ke masjid, ya, bapaknya marah, kenapa Umar sholat ke masjid? Kata gurunya, karena dia terlalu lama menyisir rambutnya. Apa kata bapaknya? Ya, gundur rambutnya. Jangan sampai rambutnya itu menghambat dia datang ke masjid. Itu Umar bin Aziz yang telah menjadi seorang khalifah yang membuat seluruh rakyat itu makmur, tidak ada yang menerima zakat satu orang pun. Nah, itu dia. Yang ketiga dalam pembentukan keimanan adalah bentuklah pribadi anak itu akhlaknya menjadi akhlak yang baik, akhlak yang kokoh. Dia menghormati orang tuanya, dia menyayangi anak mudanya, ya, dia mau menolong sesamanya, dan dia tidak mau mencela sesamanya. Selalu akhlak itu, ya. Itu tiga. Pertama, bentuklah keimanan, bentuklah akidah menjadi akidah yang murni, ibadahnya yang benar, kemudian akhlaknya yang kokoh. Ya. Yang kedua, pembentukan karakter. Satu, bentuklah dia menjadi pribadi yang memiliki jasmani yang kuat. Kalau jasmani yang kuat, badannya sehat, dia mau sholat nggak ragu gitu, mau sholat tuh nggak susah, nggak ngantukan. Orang ngantuk sholat itu karena fisiknya nggak sehat, gitu. Yang kedua, bentuklah dia menjadi pribadi yang berusaha memperfikir, wawasannya luas. Saya waktu tinggal di Turki itu, semua masjid di Turki itu dikelilingi oleh madrasah. Saya seperti kita, madrasah untuk apa? Untuk pembinaan pendidikan wawasan Islam anak-anak di sekitar masjid. Itu 10 kali ya. Ajak mereka untuk membaca. Kalau kita paksa anak-anak yang membaca, kalau yang suka baca, ya, anak kita bilang enggak, bapak juga mau membaca. Tapi pada karakteristiknya memiliki wawasan yang adalah satu karakter penting dalam pribadi anak-anak muslim kita. Singkat lagi, berikutnya bentuklah pribadi anak kita menjadi pribadi yang munazzamun fi syu'urihi, teratur hidupnya, ya. Kalau jamnya makan dia makan, jamnya tidur dia tidur, nggak kembali, ya. Jam tidur dia makan, jam makan dia tidur, jam belajar dia main, jam main dia belajar, ya. Kemudian mujahadah dari nafsi. Kita minta anak-anak kita untuk pandai menjaga hawa nafsunya. Berikutnya adalah hadis al-waqt ini. Kita minta anak-anak kita untuk pandai menjaga waktu. Ini adalah fase pembentukan karakter. Terakhir waktunya adalah fase implementasi karakter itu. Ada dua hal saja. Satu adalah
nafi'un li ghairihi, dia adalah pribadi yang bermanfaat orang lain, ya, khairun atau kita sebagai jadi karakter bagi pribadinya. Yang terakhir adalah qadir alal kasbi, dia akan mampu mandiri secara finansial. Apa maknanya? Dia tidak akan pernah bermasalah dengan kehidupan ekonomi. Kenapa? Karena dibentuk itu membuat menjadi orang yang survive, orang yang siap mengerjakan apapun untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semuanya singkat beberapa permasalahannya bagaimana profil pribadi Muslim yang mendunia itu, ya, tidak ada sebuah kitab yang judulnya Salah Taklim dari seorang ulama di Mesir sana. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.